masih menjelaskan tentang perintah Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai ma iftaradtu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basharuhu alladhi yubshiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi ini disabdakan oleh baginda Rasul. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dicatat di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Kata Allah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai ma iftaradu alaihim. Tidak semata-mata bertaqarrub, orang yang bertaqarrub kepada kami dengan seumpama menjalankan perintah yang difardukan, wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidak semata-mata seorang hamba bertaqarrub mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga kami akan mencintainya. Itu Jumat kemarin juga sudah dijelaskan ya. Jadi yang pertama, orang yang bertaqarrub kepada Allah baik dengan fardu, taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dilaksanakan. Nah, hatta uhibbahu, sehingga kami akan mencintainya. Orang yang bertaqarrub dengan sunnah, hatta uhibbahu, kami akan mencintainya. Baik dengan yang fardu, baik dengan yang sunnah, Allah akan mencintainya. Nah, karena Allah sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Faidah yang pertama, ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka yang kita dengar itulah yang didengar oleh Allah. Apa maksudnya? Yang didengar oleh kita adalah pendengaran Allah. Artinya Allah akan menjaga pendengaran kita. Itu hikmah yang pertama. Jadi selalu ada hijab dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua, wa basyaruhu alladhi yubsiru bihi, Allah akan menjaga pandangannya. Allah akan menjaga pandangannya. Itu secara hakiki. Jadi matanya itu akan selalu alergi dengan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hikmah orang yang suka, yang taqarrub dengan sunnah Allah, dengan apa yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan ia hidayah. Nah, seperti itu. Jadi
dipilih oleh kita pertama dengan menjalankan fardu atau sunnah, mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, disitulah Allah akan memberikan hidayah. Jadi seperti itu. Jadi jangan kayak gini nih, tenang we, kalau Allah akan memberikan hidayah, nanti juga dapat hidayah. Bukan seperti itu konteksnya. Jadi konteksnya apa yang kita lakukan, di situ Allah akan membimbing. Kalau kita selalu menjalankan yang dipardukan oleh Allah, yang disunahkan oleh Allah, maka disitulah Allah akan memberikan hidayah. Di antara hidayah itu adalah matanya selalu diberikan petunjuk untuk melihat yang halal. Telinganya selalu diberikan hidayah untuk mendengar apa yang halal. Mulutnya selalu dijaga dari maksiat. Jadi lamun orang gampang gibah, gampang ngomongin orang lain, berarti dalam kefarduan atau pelaksanaan sunnah itu belum maksimal. Jadi mudah sekali orang yang sudah dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah dengan apa yang fardu dan sunnah, maka bibirnya ini akan berat untuk fitnah, akan berat untuk gibah, fitnah, berat untuk menceritakan aib orang lain. Seperti itu. Maka tadi jelas, mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Kalau predikatnya, kalau derajatnya sudah mendapatkan hidayah dari Allah, siapapun tidak bisa menyesatkannya. Kalau predikatnya orang itu ada dalam kesesatan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Contoh seperti paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib, itu paman Nabi, apalagi kita, karena dia ini ada di dalam kesesatan dan kesesatannya dipilih oleh dia, sehingga Allah di situ mengabulkan ia tidak mendapatkan hidayah, sekalipun Nabi yang meminta. Mas, ya gitu, jangan jangan macam-macam dengan hidayah Allah. Jangan dianggap sepele. Kan suka ada yang ngomong seperti ini. Tenang we, atulah nanti juga kalau Allah sudah memberikan hidayah mah dapat hidayah kok. Bukan seperti itu konteksnya. Kita punya kewajiban dulu untuk menjemput hidayah itu. Setelah masuk dalam hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah. Allah akan mengistiqomahkan di dalam hidayah. Kan dalam ayat lain dikatakan, kul ya'malu ala syakilati pama parabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Setiap orang akan berlaku, setiap orang akan beramal sesuai dengan ia yakini, sesuai dengan ia dapatkan keilmuannya. Akan tetapi parabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah lebih tahu siapa yang benar, siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi keyakinan nanti belum tentu benar gitu. Makanya harus pakai ilmu. Setelah memakai ilmu, diam di dalam hidayah, di situ insya Allah akan istiqomah. Akan istiqomah di dalam hidayah yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib saja kalau menurut dia itu dapat hidayah, tapi tidak benar dalam pandangan Allah, sehingga diam di dalam kesesatannya, disitulah Allah menyesatkannya. Itu jadi keisukan mual bisa mengelak kita ini. Ya Allah, saya kan tidak sholat, engkau kan tidak memberikan saya hidayah. Saya tidak bersedekah, saya tidak berjamaah, kan engkau tidak memberikan saya hidayah. Paling dibalikin oleh Allah. Itu adalah pilihanmu. Hidayah sudah saya sebarkan melalui hadis, melalui Al-Quran, melalui nasihat para ulama, tapi kamu tidak mengambilnya. Kamu diam di dalam kesesatan sampai ini sesat. Seperti itu. Maka itu adalah ladang amal, ladang kesesatan nyawayahna gitu. Makanya Allah itu tidak akan zolim. Kita kembali ke pokok bahasan. Pertama, kalau kita sudah istiqomah di dalam sunnah, maka mata akan dijaga, telinga akan dijaga, wayaduhul ladzi yabtisu biha,
tangannya pun akan dijaga, warizluhul lati yamshi biha, kakinya pun akan dijaga dari melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diamlah di dalam hidayah, seperti itunya. Itu secara maknawi, secara hakiki. Mungkin kalau secara materi diukur oleh duniawi, nah orang yang istiqomah di dalam sunnah, orang yang istiqomah di dalam fardu selalu dijalankan, fardu kalaku, sunnah kalakon, cek orang Ciamis mah. Nu kieu mah panonna teh akan jeli, mana ieu mah tak dibarokaheun gitu. Tanganna bekerja, mana ieu mah tak dibarokaheun. Jadi dijalurkan ku Allah teh. Akan selalu diberikan petunjuk, ini kesini nih, biar hidup kamu, biar kerja kamu berkah, seperti itu. Mau melangkah selalu Allah kasih hidayah, selalu Allah beri petunjuk. Mana yang dapat celaka dan mana yang dapat selamat, mana yang mengandung berkah dan mana yang tidak mengandung berkah. Selalu ada insting yang kuat, seperti itu. Selalu ada insting yang kuat. Jadi intinya selama diam di dalam fardu, selama diam di dalam sunnah, mata akan jeli, telinga akan jeli, hati akan jeli, tangan akan jeli, kaki pun melangkah akan jeli. Dia akan terhindar dari apa yang dapat merugikan pribadinya. Nah gitu kadang-kadang. Lebih penting orang istiqomah lah gitu. Dah karomah pasti bakal datang. Kun tolibal istiqomah walatakun tolibal karomah. Sok we teangan mah ke istiqomahan. Istiqomah teh continue, tuluy-tuluy, teureun-eureun. Engke karomah bakal datang. Kemuliaan, keanehan, petulung itu pasti ku Allah bakal dibikin. Ya seperti kita melaksanakan sunnah zikir, umpama sunnah zikir baik dengan sholawat, baik dengan tasbih, baik dengan tahlil, kalau continue lama kelamaan pasti ada karomahnya, pasti ada karomahnya gitu. Aringan saukur sakadaek mau mal datang. Dan seperti halnya pisau yang begitu tumpul, kalau diasah terus menerus maka lama-lama akan menjadi tajam gitu. Nah, perah maladang perih, ta istiqomah teh perih terus digosok nah gitu. Nah maka kembali kemarin di Jumat kemarin kita harus punya aurat yang istiqomah. Jadi amalan sunnah yang istiqomah. Silahkan pilih yang klop dengan hati. Ya, lain berarti saja dikesampingkan, bukan. Kalau misalkan hati itu kalau sudah sholawat tenang, udah itu jalanin. Kalau misalkan hati itu kerasa berkahnya kalau dengan sedekah, jalanin itu semua. Tapi bukan berarti yang lain tidak ya. Saya mah kalau sudah sholat witir merasa tenang, dekat dengan Allah gitu, hati itu gamblang, jalanin terus gitu. Jadi ulah diacak kadang. Kudu boga hiji. Nah, cek minggu kemarin Gusti jelaskan, misalkan wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aurna saha Nabi Yunus, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu auranya Nabi Ibrahim, kan gitu. Seperti itu. Kita tuh pengen punya aurat yang Allah selalu menjaga dari orang-orang hasud. Dawamkeun, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Misalkan gitu ya Pak RT, kita itu kerja banyak saingan, itu aja. Inilah mungkin ini wasilah aurat ini barokah, Allah akan menjaga saya dari orang-orang hasud. Seperti itu terus dawam. Lamun dibaca napur sekali, 2 kali, 7 kali mah belum mantep, belum ada karomahnya. Mun pesot teh macan seukeut, kudu terus diasah. Minimal, paling minimal dalam amalan sunnah itu paling minimal kontinunya 41 hari. Itu baru muncak, baru ada muncak karomahnya gitu. Eta teh sebenarnya ulah lewat-lewat. Nah, jadi orang-orang hikmah itu berlatihnya 41 hari. Jadi kesananya itu mudah, maksudnya seperti itu. Setelah biasa jadi bisa, ya bakal aya karomah.
Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengistiqomahkan amalan-amalan yang sunnah. Yang fardu sudah tidak dibahas lagi karena itu memang modal ya, kewajiban. Orang yang tidak melaksanakan fardu berarti tidak punya modal dalam hidupnya. Mau berdagang pun, mau berjualan pun tanpa modal nggak jadi. Modal mah pokoknya harus. Ini kita mencari karomah, kita mencari ribhun, keuntungan, maka harus dengan apa? Dengan sunnah. Ya, karena waktunya sedikit, kita kajiannya singkatnya. Mudah-mudahan kajian ini menjadi motivasi kepada kita semuanya, sehingga kita semakin tambah luas, semakin tambah amalan sunnah, karena tidak ada keuntungan terkecuali melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kita bayangkan kita ini akan masuk periode kehidupan yang selanjutnya, bahkan kehidupan yang sebenarnya, furoda masing-masing. Kita punya anak, punya orang tua, punya suami, punya istri, masuk ke yang lahat udah furoda masing-masing. Sebetulnya masing-masing. Untung, mungkin bisa dikatakan untung kita punya ilmu yang diamalkan oleh orang lain, jariah disebutnya. Mungkin bisa dikatakan kita beruntung karena punya anak yang selalu mendoakan baik kepada kita semuanya ketika sudah dalam kubur. Bagaimana kalau tidak ada ilmu, kita tidak punya, tidak pernah memberikan ilmu kepada orang lain, sehingga tidak ada amal jariah dalam ilmu. Anak pun demikian, sudah lupa kepada kita semuanya, bahkan sibuk dengan kerjanya dari pagi sampai sore, bahkan pulang malam boro-boro ingat sama orang tuanya. Nggak ada amal jariah, doa dari anaknya. Itulah yang harus kita khawatirkan. Makanya perbanyak amal oleh kita semuanya. Jangan mengandalkan anak-anak kita, karena belum tentu, walaupun sekarang mungkin bisa dikatakan soleh-soleha, mungkin karena kesibukannya, mungkin karena tidak ada waktu, dia lupa berdoa kepada Allah, mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah sholat. Apalagi tidak mengerti, orang yang mengerti saja itu kadang-kadang lupa mendoakan kedua orang tuanya. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya apalagi kalau tidak soleh. Oleh sebab itu kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kepada diri kita masing-masing. Siapa lagi yang akan menolong kita selain kita sendiri? Oleh karena itu istiqomah di dalam amal-amal yang sunnah.